Kita lanjut di part terakhir ya. Di mana ini? Ari baru saja tersadar. Matanya langsung menatap sekeliling ruangan yang hanya terbuat dari anyaman bambu itu. Ruangan yang begitu asing untuknya. Tenang, kita aman sekarang. Suara Benny membuat kekhawatiran Ari menghilang karena dia percaya pada Benny. Kenapa kita bisa di sini, Ben? Ari tak mengingat ketika Ki Idir dan beberapa muridnya menolong mereka. Malam ini Ki Idir dan muridnya mau membereskan masalah kita ini, Ri. Tapi dia butuh informasi dari lo yang punya pengalaman sama mereka. Ari dengan kondisi yang masih belum pulih sebelumnya. Gua pasti bantu kalian, Ben. Semua harus berakhir. Dan cukup Randy yang jadi korban terakhir. Setelahnya jangan sampai ada korban selanjutnya setelah kita. Dengan tatapan sedih Ari mencoba menjelaskan. Gua minta maaf kepada lo, Ri. Dengan keheningan mereka berdua tiba-tiba Benny memegang pundak Ari dan meminta maaf. Maaf buat apa, Ben? Ari bukannya tak mengerti maksudnya. Namun dia hanya ingin memastikan tujuan dari permintaan maaf itu. Dulu gua sering anggap lo sebelah mata, sering ngeremehin lo. Tapi sekarang gua sadar lo salah satu sahabat terbaik gua. Lupain aja, Ben. Penting sekarang kita selamatin Aini dulu. Prioritas kita sekarang adalah kita harus keluar dari sini dalam keadaan hidup. Aini udah aman, Re. Lo gak usah khawatir, dia baik-baik saja. Udah saat ini Aini memang sudah dalam perlindungan murid Ki Idir. Tapi ada yang Benny tak mengerti kalau Aini yang sekarang bukanlah Aini yang dulu. Apa lo yakin? Pernyataan Ari. Maksud lo? Benny menatap Ari. Aini sudah mereka kendaliin. Aku ragu kalau dia bisa disembunyiin dengan mudah. Maksud lo Aini udah bagian dari mereka? Tanya Benny yang terperanjat mendengarkan pernyataan Ari barusan. Bukan, saat kita bawa Aini waktu itu dia sudah siap-siap untuk dipersembahkan. Kata-kata Ari sukses membuat suasana sebelumnya telah membaik kini kembali memburuk. Maksud lo Aini? Belum selesai Benny menyelesaikan kalimat itu, Ari sudah memotongnya. Iya, dia udah bisa disebut terhipnotis oleh Danu dan udah bisa dibilang jadi boneka dari mereka. Lebih baik sekarang lo cepet ingetin mereka sebelum semuanya terlambat. Setelah Ari menjelaskan semuanya, mereka hanya bisa terdiam untuk sesaat. Terutama Benny, dia tak percaya kalau masalah yang dihadapin ternyata masih mengikuti mereka. Terus sekarang kita harus gimana, Ri? Aini harus dikurung. Atau kalau perlu kita harus ngikat dia dan ngejagainnya biar dia nggak balik lagi ke sana. Tatapan Ari tajam mencerminkan keseriusan ucapannya. Solusinya kali ini memang berat untuk dilakukan. Bagaimanapun Benny tak sanggup melakukan itu pada sahabatnya sendiri. Tapi demi keselamatan Aini, mereka kemudian sepakat. Namun tentu saja atas persetujuan Ki Idir dan muridnya. Tapi sebelum perjalanan apa yang telah mereka berdua rencanakan, tiba-tiba terdengar suara jeritan dari ruangan lain yang terdengar cukup jelas di telinga Benny dan Ari. Karena memang ruangan itu hanya bersekat anyaman bambu saja. Suara jeritan tadi sudah sangat mereka kenal, yaitu dari seorang perempuan yang mengisi relung hati Benny, Anita. Mendengar itu, Benny langsung bergegas menuju tempat itu di mana suara itu berasal, tanpa mempedulikan Ari yang berusaha bangun dan ingin ikutan melihat. Setelah sampai, mata Ani terbelangak, mulutnya menganga melihat kejadian di depan matanya. Seorang telah dikelilingi oleh Ki Idir dan beberapa muridnya. Dia terkapar bersimbah darah, sepertinya telah tewas karena luka robek di beberapa bagian tubuhnya. Melihat Benny yang hanya terdiam mematung karena terkejut melihat kejadian di depannya, Anita berlari menghampiri Benny kemudian memeluknya, membenamkan wajahnya di dada yang sedikit bidang itu. Kenapa ini, Ki? Ki Idir yang sedang terkejut oleh kejadian yang tak bisa dipikirkan itu. Iblis itu memang penuh tipu daya, melawannya harus dengan cara yang tepat. Sejenak Ki Idir terdiam untuk menghirup nafas panjang dan kemudian mengembuskannya lagi. Ki Idir masih terdiam memikirkan cara tepat untuk melawan mereka, karena kalau tidak
Dia khawatir masalah yang dihadapi akan menimbulkan korban jiwa lagi. Kita harus bicara. Ki Idir mengajak Anita, Beni ke ruangan di mana Ari sempat dibaringkan. Namun sebelum Ki Idir memerintahkan murid-muridnya yang lain untuk mengurus terlebih dahulu jenazah salah satu muridnya itu. Ari masih terbaring dan luka kaki serta tangannya. Ari menatap Ki Idir yang masuk dengan penuh rasa cemas dan shock atas kejadian. Ri, lebih baik lo ceritain tentang mereka sama Ki Idir, biar dia dan murid-muridnya tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, biar gak ada korban lagi. Ari menatap satu persatu dari mereka, mencoba membulatkan kepercayaannya pada orang-orang yang baru kenal. Sebelum gua cerita, gua pengen tahu keadaan Aini. Mendengar pernyataan Ari, Anita, Beni saling bertatap, lalu Beni menggeleng. Kayaknya apa yang lo bilang tadi udah kejadian, Ri. Kemungkinan pelaku pembunuhan itu tadi Aini, yang udah karena dikuasai sama persis kayak yang lo bilang. Mendengar ucapan itu, Ki Idir sedikit memahami kondisi perkembangan masalah mereka. Baik Laki, aku akan menceritakan semuanya. Pada akhirnya Ari menceritakan semua yang ia tahu tentang Danu dan juru kunci yang menjebak mereka. Sekarang kalian istirahat saja, saya akan menyuruh murid saya membawakan makanan untuk kalian agar kalian bisa cepat pulih. Setelah itu, Ki Idir keluar untuk melakukan proses pemakaman muridnya. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Aini, Ben? Anita mencoba menjelaskan. Aini masih dalam pengaruh mereka. Beni hanya menjelaskan itu singkat. Semua terdiam, tak ada obrolan. Sepertinya tak ada satupun dari ketiga sahabat itu yang ingin memulai perbincangan. Ri, sebenarnya apa yang mereka mau lakuin sama Aini? Apa yang dikorbanin? Ari tak langsung menjawab. Bukan karena tak tahu, tapi berat baginya untuk mengatakannya. Tanpa semua orang diketahui, Ari telah lama memendam apa yang dirasakan selama ini. Itu pula lah yang menjadi alasan kuat Ari kembali pada sahabatnya hingga rela berkorban nyawa menyelamatkan mereka semuanya. Darah perawan, suaranya lirih. Di benaknya kini tergambar seorang yang berarti baginya harus berakhir dengan tragis oleh makhluk-makhluk terkutuk itu. Mereka memang saling menyayangi satu sama yang lain, namun salah satu dari mereka jauh lebih menyayanginya hingga tak enggan berkorban segalanya, termasuk satu-satunya nyawa yang ia punya. Setelah urusan prosesi pemakaman jenazah murid yang tewas dimakamkan, Ki Idir segera menemui mereka bertiga kembali untuk menyusun rencana. Raut kegetiran tersirat di wajah orang tua ini, karena rasa sayangnya kepada murid-muridnya sudah seperti keluarga. Namun prioritasnya kali ini lebih kepada harus ada yang menyelamatkan mereka. Kamu sudah kami kuasai, jadi bagaimanapun mereka menyelamatkanmu itu mustahil. Suara itu menggema dengan penuh kepuasan melihat Aini yang kembali dengan sendirinya pada mereka. Tanpa perlu mereka ambil kembali, Aini hanya berdiri mematung dengan tatapan kosong. Dia telah dikuasai sepenuhnya, sehingga sekarang sudah seperti robot. Malam ini semuanya harus sempurna dan aku akan menjadi penguasa. Tawanya pecah saat itu. Rencana telah tersusun. Sekitar jam 7 malam, Ki Idir dan para muridnya mempersiapkan diri dan membawa perlengkapan yang mereka perlukan untuk melawan para pemuja iblis. Selain Ki Idir dan para muridnya berangkat, mereka juga akan berangkat, namun akan menempuhi jalur yang berbeda dengan apa yang Ki Idir dan muridnya akan lewati. Ari yang mulai pulih sepertinya tahu dengan jalan yang akan mereka tempuh. Lo yakin, Ri? Beni meragukan keadaan Ari. Ya, Ari dengan tatapan mengangguk. Setelah rombongan Ki Idir berangkat dengan segala persiapan yang matang, mereka bertiga dengan tanpa membawa apapun selain air minum. Mereka siap untuk pergi menyelamatkan Aini, walaupun kondisi Ari dan Beni sudah jauh dari kata sehat. Gimana nih? Mereka bertiga harus mengalihkan perhatian orang itu atau melumpuhkannya agar mereka bisa kabur bergegas menyelamatkan Aini. Lebih baik kita lumpuhin aja. Beni menyusun rencana untuk melumpuhkan orang itu dengan hanya membuatnya pingsan saja. Tolong! Tolong! Anita sedikit menjerit ketakutan beberapa kali. Teriakannya terdengar oleh murid Ki Idir yang langsung dengan sigap dia masuk untuk memeriksa.
Buk! Benda keras itu tepat menghantam bagian punggung dan belakang leher murid Ki Idir yang seketika saja membuat kehilangan keseimbangan. Benny melemparkan balok kayu yang baru saja digunakan untuk melumpuhkan muridnya. Maaf Ki, terpaksa kita lakukan. Kami gak akan pernah ninggalin sahabat kami sendiri, gumam Benny. Kita langsung berangkat ya, bergegas. Benny berjalan paling belakang, Anita yang berjalan di depannya. Mereka berjalan hanya dibekali satu cahaya lampu senter. Ri, lebih baik kita istirahat dulu sebentar ya. Gak perlu Ben, gua masih kuat. Ari menolaknya. 3 jam berlalu namun seperti belum juga sampai dari tujuan mereka karena kondisi mereka sekarang sangat mustahil mereka akan sampai dengan cepat. Lebih baik kalian semua keluar. Semua itu menggema ke seluruh kegelapan hutan dan didengar oleh semua makhluk yang bersembunyi di sana, juga oleh Ki Idir serta semua murid-muridnya. Ki Idir tersentak mendengar suara itu, tak menyangka tujuan mereka membereskan masalah ini secara sembunyi-sembunyi harus gagal. Namun ia perlu tersenyum, tak terlalu heran dengan lawan yang akan dihadapinya. Dan itu artinya semua rencana yang sudah tersusun rapi menjadi berantakan. Perlahan Ki Idir serta murid-muridnya keluar dari bilik semak di dekat gubuk yang menjadi tempat pemuja iblis itu. Gubuk itu hanyalah sebuah kedok karena di dalamnya tempat ruangan di bawah tanah yang luas menjadi pusat dan markas tersembunyi para pemuja iblis. Lama tak bertemu, Ki Idir menyapa orang tua yang memanggilnya keluar itu, yang tak lain adalah Mbah Kuncen yang menjadi cikal bakal aliran sesat itu. Namun berbeda dengan Ki Idir, Mbah Kuncen muncul dengan raut wajah tak suka terhadap siapa yang kini tengah datang di hadapannya. Tanpa mereka sadari, dari jauh dalam kegelapan terdapat sepasang mata yang mengawasi mereka berdua dan mendengar semua pembicaraan mereka. Sial, apa-apaan mereka? Kenapa bisa saling kenal? Benny merasa kesal karena sepertinya dia telah tertipu lagi oleh orang yang menyelamatkan mereka bertiga. Tenang dulu, kita harus pastiin hubungan mereka apa. Suara yang begitu pelan tak terlalu jelas di telinga Benny. Apa kabar? Ki Idir berusaha membuka perbincangan antara sesama orang tua tersebut. Tak perlu basa-basi, aku peringatkan, jangan campuri urusanku dan para pengikutku. Dengan tegas, sapaan Ki Idir sama sekali tak dianggap oleh Mbah Kuncen dan Ki Idir justru malah langsung mendapatkan peringatan keras itu. Yang jadi urusanmu akan menjadi urusanku. Artinya, aku akan selalu ikut campur dengan semua yang kau lakukan. Dengan tenang Ki Idir berusaha berbicara baik-baik dengan Mbah Kuncen agar semua masalah bisa diselesaikan dengan baik-baik. Namun sepertinya tak akan mudah, bahkan itu mustahil. Tapi Ki Idir akan tetap berusaha semampunya. Bahkan jika perlu mematahkan tangan dan kakinya, maka dia akan tetap melakukannya demi bisa membawanya kembali. Kalau begitu, aku harus menyingkirkanmu. Mata hati itu benar-benar telah tertutup oleh iblis hingga tak peduli dengan siapapun. Tanpa sepengetahuan Ki Idir dan para muridnya, tiba-tiba saja seorang menyerang Ki Idir dengan sebilah golok yang tepat mengenai leher. Namun beruntungnya serangan itu tak menimbulkan luka fatal, hanya sebuah goresan kecil. Seandainya ia tak rileks sedikit menghindar, mungkin nyawanya kini sudah melayang. Namun Ki Idir tak langsung membalas orang yang tiba-tiba menyerang itu. Begitu juga dengan para muridnya, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Mereka dilarang untuk bertindak gegabah. Danu tersenyum menyeringai menatap Ki Idir dan para muridnya dengan tatapan mengerikan, seolah tak seperti manusia. Ketiga pasang mata yang masih bersembunyi di semak-semak itu terperangah melihat Danu. Rupanya di sini kita masih kedatangan tamu. Mbah Kuncen itu tersenyum dengan meremehkan ketiga orang yang sejak tadi mengawasi dari balik semak-semak. Ki Idir yang tak tahu ada orang lain di sekitar mereka heran dengan apa yang dikatakan oleh lawan hadapannya. Sedangkan Danu sudah bisa menebak bahwa mereka akan kembali untuk menyelamatkan Aini. Ketiga orang itu perlahan bangkit menampakkan diri dari persembunyiannya. Kenapa kalian kesini? Ki Idir tak habis pikir. Maaf Ki, kami gak bisa ninggalin sahabat kami. Dia harus pulang bersama kami.
Kata-kata itu muncul dengan penuh keyakinan yang diucapkan oleh Benny membuat Ki Idir tersenyum. Dia mengerti dengan apa yang mereka rasakan. Tanpa mereka sadari, Danu telah bersiap kembali menyerang dan membunuh mereka semua. Lebih baik kau pergi saja. Tak ada gunanya kau di sini. Aku takkan pernah kembali karena ini adalah duniaku. Mbah Kuncen memperingatkan Ki Idir. Mbah Kuncen berhadapan dengan Ki Idir yang tak lain adalah adik kandungnya sendiri. Ki Idir tersenyum karena baginya Mbah Kuncen tetap keluarganya, dan itu berarti tak akan kembali tanpa saudaranya itu. Aku akan pergi setelah kau menghentikan semuanya. Sudah cukup, ambisimu terlalu tinggi. Lalu lebih baik kita pulang dan melupakan semuanya. Ki Idir berharap ada sedikit hati nurani dari saudaranya. Tak ada jalan kembali, semuanya sudah terlambat, dan kalaupun masih ada jalan, sudah tak ada yang tersisa lagi di sana. Mendengar suara itu, Ki Idir tertunduk. Sekilas bayangan masa lalu seketika kembali bersamanya. Saat itu menuntut ilmu pun terlintas begitu saja. Mendengar itu, Ki Idir tertunduk. Sekilas bayangan masa lalu seketika masih bersama dalam menuntut ilmu. Hingga pada akhirnya semuanya telah memisahkan mereka berdua. Ari kemudian menyaut, "Dan lepasin Aini." Berharap ada sebuah keajaiban yang bisa menyentuh hati Danu. "Kalau gua nggak mau, lo mau apa? Dengan nada tawa mengejek, Danu menatap ketiga orang yang pernah menjadi sahabatnya itu. "Itu artinya kita harus ngabisin lo." Benny berasa begitu muak melihat tingkah Danu itu. "Orang bego kayak kalian bisa apa? Jangan sok jadi pahlawan. Mending kalian selamatin saja diri kalian sendiri. Tapi itu juga kalau kalian bisa. Tapi gua pastiin kalau kalian akan mati hari ini." Pernyataan Danu dengan sangat sukses memancing amarah Ari dan Benny. Hantaman kayu dari Anita tempat mengenai punggung Danu yang tak disadari karena dia hanya fokus pada Ari dan Benny. Namun sayang, serangan itu tak berefek apapun kecuali membuat Danu semakin murka. "Dasar jalang!" Danu berbalik dengan cepat, kemudian mencengkeram dan mencekik Anita yang masih berada di belakang Danu. Dengan satu tangan kanan melihat kekasihnya tersakiti, Benny yang tadi terhuyung seolah hanya berkuat, mendapat kekuatan baru seketika bangkit dan menerjang Danu. "Anjing, lepasin dia!" Benny melesat dengan sebuah tendangan yang tepat mengenai pinggang Danu, langsung membuatnya melepas cekikan di leher Anita. Namun tak butuh waktu lama, Danu sudah bangkit kembali. Dengan tanpa aba-aba, Benny kembali menyerang Danu melayangkan pukulan. Danu yang terlalu santai sepertinya belum siap menerima serangan Benny, dan kali lagi Benny terhuyung, dan kali ini ditambah dengan telinganya yang mendengung karena pukulan Danu mengenai pipi kiri hingga ke telinganya. Di tempat lain, para murid Ki Idir menghadapi para pengikut aliran sesat itu, dan dengan mudah mereka melumpuhkan satu persatu. Mereka tak berniat membunuh para pengikut aliran sesat itu. Dan di tempat yang berbeda, Ki Idir menghadapi Mbah Kuncen yang tak lain adalah kakaknya sendiri itu. "Lebih baik kita hentikan semuanya. Kembalilah." Ki Idir masih berusaha menyadarkan kakaknya. "Kenapa? Apa yang sekarang kau sadar berbedaan kekuatan kita? Mbah Kuncen tersenyum, kemudian tertawa dengan sombong. Ki Idir tersenyum menanggapi apa yang Mbah Kuncen ucapkan. Dia tetap sabar dan tenang menghadapinya. "Sudah aku duga, kau takkan bisa menghentikanku, karena kalau kau ingin menghentikanku, itu artinya kau harus membunuhku." Sejenak Ki Idir berpikir bagaimana cara melumpuhkan Mbah Kuncen tanpa terlalu melukainya. Walaupun bisa disebut sebagai misi mustahil, namun Ki Idir tak menyerah begitu saja. Di tempat yang semula, Danu masih berdiri kokoh walaupun menghadapi ketiga orang yang kini semakin melemah karena luka baru yang Danu berikan. Namun mereka tak akan menyerah begitu saja. Tekad mereka masih kokoh. "Sudah cukup, kita akhiri sekarang." Seketika wajah Danu berubah misterius dan mata yang tajam lalu kemudian menggeram, dan dengan gerakan yang lebih cepat dari sebelumnya dia menerjang, menyerang membabi buta Benny dan Ari yang sebelumnya siap dengan serangan Danu. Tak bisa menghindari serangan itu hingga keduanya tersungkur. Belum cukup itu, Danu
masih bernafsu menyiksa Benny dan Ari langsung menghampiri keduanya dan menendang mereka serta bergantian tanpa sedikit pun menunjukkan rasa belas kasihan. Di balik kegelapan, Aini diam-diam mematung melihat Danu dengan kejamnya menghajar sahabat-sahabatnya. Perlahan Ani menghampiri Danu dengan tatapan kosong serta sebilah pisau yang ada di genggam tangannya berlumuran darah. Darah dari murid Ki Idir yang tewas dibunuh olehnya. Danu berpaling menatap Aini yang tepat berada di belakang Aini. Menyambutnya datang bagai boneka yang dikendalikan oleh pemiliknya. Sekarang bunuh mereka. Danu merintahkan Aini untuk menghabisi sahabat-sahabatnya sendiri. Benny dan Ari bahkan sudah tak sanggup untuk berdiri lagi. Dengan tatapan kosong serta wajah tanpa ekspresi, Ani mengayunkan pisau untuk menikam mereka satu persatu. Tangannya diayunkan, lalu dengan sekali hentakan, maka kini pisau itu kembali bersimpah darah. Tikaman Aini tepat mengenai punggung Danu yang langsung mengeluarkan darah. Namun ada yang aneh dari darah yang keluar dari punggung Danu. Darah itu tidak berwarna merah seperti darah pada umumnya, melainkan berwarna hitam pekat. Sepekat kegelapan hati yang menyelimuti Danu. Aini tertegun melihat hasil dari apa yang baru saja ia lakukan pada Danu. Namun sayang ia tertegun pada situasi yang salah. Danu berbalik dengan pisau yang masih menancap pada punggungnya. Dia kaget bercampur marah. Tak menyangka bahwa Aini yang berada di bawah kendalinya kini sudah tersadar dan menikamnya dari belakang. "Sialan!" teriak Danu, menunjukkan kemarahan yang semakin memuncak. Namun belum sempat ia melangkah menghampiri Aini yang mundur perlahan menghindari dirinya. Namun apa yang akan dilakukan Danu harus berhenti. Bah! Kembali sebuah benda keras menghantam pundak Danu. Ternyata Anita menghantam kayu dengan sangat keras sehingga Danu terhulung dengan pandangan yang kabur, kemudian kehilangan kesadaran. Sudah cukup, lebih baik kita pergi. Ari menghentikan Benny yang masih menafsu mengajar Danu. Lo nggak apa-apa kan? Ari begitu mengkhawatirkan keadaan Aini. Tanpa berkata apapun, Aini rileks memeluk Ari hingga tak terasa bulir bening itu kini turun membasahi pipinya. Ari bahagia walaupun bukan karena sebuah pelukan dari Aini, namun karena dia bisa melihat orang yang disayanginya selamat dan telah kembali seperti semula. Lebih baik sekarang kita ke tempat Ki Idir dulu. Ki Idir dan Mbah Kuncen masih saling berhadapan. Sama sekali belum terlihat salah satu dari mereka kelelahan. Keduanya masih berdiri tegak, sulit dipercaya bahwa wujud yang telah renta pada usia senja itu memiliki tenaga yang tangguh. Namun tentu saja akan lebih sulit dipercaya lagi bahwa mereka bertarung tak menggunakan fisik. Tetapi ilmu yang kedua orang itu pelajari sangatlah tinggi. Akal manusia tak akan sanggup menjelaskan apa yang mereka miliki saat ini. Namun tiba-tiba tanpa ada terlihat sesuatu apapun menyerangnya, Ki Idir ambruk dengan mengeluarkan muntahan darah dari mulutnya. Sepertinya serangan tak kasat mata dari Mbah Kuncen tak mampu ditepis oleh Ki Idir. Ki Idir kembali berdiri seperti tak merasa akibat apapun dari serangan itu. Namun kali ini Ki Idir berdiri menatap Mbah Kuncen dengan ekspresi yang serius. Sebelumnya dia menanggapi Kuncen itu masih dengan santai. Kini Idir terdiam sambil memejamkan mata hingga akhirnya tiba-tiba saja terdengar dentuman yang sangat keras yang membuat si Hutan menggema. Tempat di samping Ki Idir berpijar terdapat jejak seperti sebuah ijakan kaki, namun dengan ukuran yang sangat besar, jauh lebih besar dari ukuran kaki manusia. Sepertinya Ki Idir memanggil sesuatu. Ari yang melihat dan mendengar dari jauh menghentikan langkahnya. "Tadi suara apa, Ri?" Benny menghampiri Ari. "Gue juga nggak tahu, tapi kayaknya itu dari arah mereka," ungkap Ari. Belum sempat mereka memperhatikan lama, tiba-tiba saja gemuruh angin datang dengan sangat kencang membuat suasana kegelapan semakin menyeramkan. Di depan sana, Ki Idir diterpa angin yang jauh lebih kencang masih saja kokoh berdiri, sedangkan Mbah Kuncen tersenyum sinis melihat lawannya masih berdiri dengan memejamkan mata. Ruah! Mbah Kuncen terpental jauh hingga menghantam gubuk di belakangnya hingga hancur berantakan.
Mulutnya mengeluarkan darah karena luka dalam yang dialaminya. Seketika angin kencang itu pun sirna dan tak berbekas. Mereka merasa situasi kini telah aman. Ari, Ani, Benny, dan Anita dari jauh perlahan menghampiri Ki Idir yang masih memperhatikan gubuk di depannya yang hancur akibat diterpa Mbah Kuncen. Apa yang terjadi, Ki? Benny yang tak melihat apapun terjadi menjadi kebingungan. Kurang ajar! Mbah Kuncen kembali berdiri. Rupanya aku salah telah meremehkanmu. Dengan serangan seperti tadi, sepertinya tak terlalu berefek pada Mbah Kuncen. Mereka dikejutkan kembali oleh suara yang lain. Ari terkapar dengan sebuah pisau menacap dari belakang menembus hingga perutnya. Rupanya Danu yang tadi tak sadarkan diri kembali menikam pisau yang sebelumnya digunakan Aini untuk menikamnya. Luka di tubuh Danu sepertinya tak berarti apa-apa sedikit pun. Anjing! Lihat Ari diserang tiba-tiba dari belakang. Benny langsung berusaha menyerang Danu kembali. Serangan Benny tepat mengenai Danu, tapi sayang Danu tak bergeming sedikit pun. Dia masih kembali tegak menatap Benny dengan senyuman mengerikan. Entah itu hanya perasaan mereka saja atau memang kini Danu lebih kuat dari sebelumnya. Dengan sekali serangan Danu yang cepat dan tepat mengenai Ki Idir, seketika saja membuatnya terlempar hingga ke tanah miring yang mengarah ke jurang. Benteng kokoh tak terlihat melindungi Ki Idir dari serangan Danu. Namun dengan segera Danu kembali naik untuk menyerang kembali. Dia bukan lawanmu. Suara itu menghentikan Danu yang sudah berada cukup dekat dengan Ki Idir. Namun Danu tak bisa membantah perintah Mbah Kuncen. Dia mundur perlahan namun tetap waspada. Lalu kemudian menghampiri Mbah Kuncen yang telah siap kembali bertarung dengan adiknya itu. Kali ini aku tak akan menahan diri lagi. Kalau memang kau harus mati di tanganku, maka akan kulakukan. Aura yang terlihat dari Ki Idir pada kakaknya itu lebih gelap lagi dari sebelumnya. Sangat kelam, membuat siapapun yang di dekatnya akan merasa merinding dan ketakutan. Ki Idir bersiap untuk serangan berikutnya. Dia tahu bahwa yang dikatakan kakaknya bukanlah gertakan belaka. Mata itu memerah menyala seakan ada lampu di dalamnya. Nafasnya semakin memburu, menandakan nafsu amarahnya. Dengan senjata seperti itu, sebuah taring harimau yang sangat tajam, kini Mbah Kuncen akan menyerang secara fisik pada Ki Idir. Tubuhnya yang kurus khas kakek tua sama sekali tak mencerminkan kelemahannya. Dengan sekali melompat, Mbah Kuncen sudah berdiri tepat di hadapan Ki Idir dan langsung mencabikkan senjatanya. Perlahan tak kasat mata, Ki Idir kini tak berfungsi di hadapan kekuatan Mbah Kuncen, sehingga senjata itu dapat dengan mudah melukainya. Sebuah luka menganga di bagian dada memanjang hingga ke perut Ki Idir. Walaupun lukanya tak terlalu dalam, tapi rasa panas dan perih dari luka tersebut cukup membuatnya kesulitan menghindari serangan Mbah Kuncen selanjutnya. Sepertinya tak ada pilihan lain, gumam Ki Idir seraya mengeluarkan sebuah kain putih dari dalam jubahnya. Kemudian melilitkannya kepada kepalan tangannya. Kain itu adalah sorban pemberian dari sang kiai yang sangat dia hormati, yang tak lain adalah gurunya sendiri. Kemudian setelah itu sebuah benda berbentuk bulatan kecil dari kayu yang disusun menjadi sebuah tasbih dikeluarkannya. Tasbih itu juga adalah pemberian sang kiai sewaktu Ki Idir masih kecil. Tasbih itu Ki Idir lilitkan pada lengan bagian kirinya, dan dengan kedua pusaka itu Ki Idir siap menghadapi Mbah Kuncen. Kembali Mbah Kuncen menyerang Ki Idir dengan gerakan yang sangat cepat. Dengan hanya sekejap mata, dia telah berada di belakang Ki Idir dan menikam Ki Idir dari belakang. Namun kali ini Ki Idir berhasil menghindari. Lalu kemudian sebuah pukulan dari tangan kanan Ki Idir yang telah dililiti sebuah sorban putih itu mengenai dada Mbah Kuncen dan membuatnya mundur terpental hingga membuatnya terluka kembali. Nampak terlihat darah hitam menetes dari sudut bibir keriputnya. Di saat Mbah Kuncen dan Ki Idir bertarung, Danu mendekati Aini untuk membawanya sebagai persembahan pemuja iblis itu. Namun sebelum sampai mendekatinya,
Seseorang dengan pisau menancap di belakang perutnya telah menerkamnya terlebih dahulu hingga mereka berdua berguling di tanah miring lalu kemudian masuk ke dalam jurang. "Ari!" Ani menjerit histeris melihat Ari dan Danu jatuh ke jurang. Hingga dengan refleks dia pun akan menuruni tanah miring yang berujung pada jurang itu untuk mencari Ari. Namun beruntung Anita berhasil mencegahnya, kemudian memeluk Aini agar dia tenang. Benny yang terduduk bawah pohon berusaha berdiri dan menghampiri Aini dan Anita. Kidir berdiri tepat di hadapan Mbah Kuncen yang terkapar menahan sakit. Lalu dia melepaskan tasbih yang melilit di tangan kirinya, kemudian dipakainya pada leher Mbah Kuncen. Seketika saja Mbah Kuncen menjerit kesakitan seperti ada sebuah rantai yang menjerit lehernya. Dia berguling-guling tangannya berusaha melepaskan tasbih itu hingga akhirnya tubuhnya terkulai lemas. Lidahnya menjulur dan matanya melotot. Mbah Kuncen tewas di tangan adiknya sendiri. Namun itu adalah pilihannya karena sebelumnya Kidir menawarkannya untuk menyerahkan diri. Dari jauh samar-samar terlihat beberapa titik cahaya memanjang mengarah ke kanan dan ke kiri seperti bergantian, seperti sedang tergoyang ambing mengikuti gelombang. Kidir dan para muridnya segera pergi meninggalkan tempat itu. Suara teriakan perlahan terdengar samar-samar di telinga mereka hingga akhirnya tiba saatnya bagi mereka untuk berpisah. Kidir dan muridnya segera pergi meninggalkan tempat itu dengan membawa jasad Mbah Kuncen untuk dimakamkan. Walaupun telah tersesat, akan tetapi layak mendapatkan tempat terakhirnya dengan layak. Kemudian mereka juga membawa beberapa tawanan untuk mereka bimbing agar masuk kembali ke jalan yang benar. Terima kasih atas pertolongannya, Ki. Benny berterima kasih kepada Ki Idir, Anita dan Aini bisa selamat dari kejadian ini. Walaupun Randy dan Ari harus menjadi korban kesesatan mereka, namun Ki Idir menggeleng dengan karisma tersenyum. Tak perlu berterima kasih, harusnya saya minta maaf karena saudara saya lah yang menjadi penyebab semuanya ini. Ki Idir dengan sungkan meminta maaf. Setelah itu Ki Idir pamit dengan memberikan senyum getir terakhirnya sebelum mereka pergi meninggalkan mereka. "Hei, mereka di sini!" Suara teriakan tersebut terdengar semakin jelas, dekat seiring dengan langkah yang semakin cepat menghampiri Benny, Anita, dan Aini. "Hah? Kalian baik-baik saja?" Dengan nafas yang masih tersengah-sengah dari pendaki yang menemukan mereka lalu langsung menanyakan keadaan mereka dan apa yang terjadi dengan mereka. "Kemana teman kalian yang lain? Bukannya kalian berenam?" Tim SAR bersama dengan penduduk lokal tersebut bingung bercampur tenang karena mereka selamat, namun dengan jumlah yang tak sesuai dengan ketika mereka berangkat. "Teman kami yang lain tak selamat, Pak." Benny menceritakan kejadian semuanya. "Ya sudah, sekarang kalian bersama penduduk kembali ke bawah. Kami berenam akan menelusuri jurang itu untuk mencari dan mengevakuasi jasad kedua teman kalian." Setelah itu mereka pun berpisah. Di sore hari setelah hampir 12 jam melakukan pencarian, tim SAR yang menelusuri jurang itu mengevakuasi jasad Danu dan Ari. Namun mereka kembali dengan hanya membawa satu jasad saja yang sudah dibungkus dengan kantung jenazah. Mereka mengaku hanya menemukan satu jasad walaupun sudah menelusuri hampir seisi jurang itu dan sekitar tempat ditemukan jasad Ari. Karena kalau memang mereka jatuh, seharusnya kedua jasad itu takkan jauh dari tempat itu. Sementara itu, tim lain diberangkatkan untuk mengevakuasi jasad Randy pun telah kembali dengan membawa serta jasad itu. Mereka berangkat saat Benny menceritakan tentang jasad Randy. Di tempat yang lain, seseorang telah berlari cukup jauh menelusuri hutan dengan nafas tersengal dan beberapa luka di bagian tubuhnya dan luka di bagian punggung yang cukup dalam. Dengan tenaga yang tersisa, dia berusaha untuk sampai di sisi bagian lain dari gunung itu yang sangat jarang sekali terjamah oleh manusia. "Aku harus bisa. Semua belum berakhir. Aku akan kembali lagi." Dengan sebuah tawa yang mengerikan di tengah keheningan hutan, dia menatap menerawang jauh, memikirkan dan membayangkan semua ambisinya yang belum berakhir. Dan itu pastinya adalah
Danu. Terima kasih sudah menonton video Untung Direkam. Jangan lupa di subscribe dan di share di media sosial kalian. Terima kasih.